yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi kalau terjadi dari awal
hari ini. Luar biasa, kita bersuka cita apapun situasi, apapun musimnya, apapun cuacanya, kita mau tetap memuji Tuhan. Kita ada satu pujian saksi ke kulon derek Gusti. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Saksi ke kulon derek Gusti.
Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, di mana Tuhan kembali mempertemukan kami satu dengan yang lainnya, dengan tubuh yang sehat. Untuk kami Tuhan senantiasa berharap sepenuhnya kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan akan ada hingga sampai saat detik ini adalah semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini juga kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan saatnya kami mau bersama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Kami Tuhan mengerti terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga hidup kami Tuhan senantiasa layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memimpin kami sampai pada akhir ibadah ini. Kami percaya dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita kembali berkumpul, bertemu di rumah Pak Ronald, Pak Tutio. Coba kita nggak ada pertemuan di sini, tapi kita nggak ketemu Pak Tutio. Tapi karena ada pertemuan di sini, kita bisa ketemu dengan Pak Tutio dalam keadaan sehat. Pak Tutio dalam keadaan sukacita, karena hanya dengar saja. Selama ini kalau Pak Tutio itu tugas di Karanganyar. Iya, kerja di Karanganyar ya Pak. Nah, dia kerja di Karanganyar, sehingga untuk kita ibadah bersama mungkin nanti bisa diusahakan sebisanya, semampunya, sekuatnya, karena semuanya tentunya demi kita menjalin terus relasi kita kepada Tuhan, karena dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan selalu hadir, Dia akan selalu membersamai kita, memimpin hidup kita, menuntun kita, sehingga sehingga kita senantiasa hidup di dalam setiap kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 34, kita baca sampai ayat yang ke-40. Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Kita akan baca per ayat satu orang, mulai dari saya ke kanan sampai selesai. Firman Tuhan ini kita baca bersama. Hukum yang pertama, 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab pada para nabi. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagian firman Tuhan di sini bahwa kita tahu bahwa kita baca bahwa di mana ada Yesus, di situ juga ada orang-orang Farisi, bahkan orang-orang Saduki, bahkan ahli Taurat. Apa yang ia lakukan hanya semata-mata ingin melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Dia hanya ingin melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan Yesus, bisa mencelakai Yesus, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, mereka juga adalah orang-orang yang ahli dalam kitab. Mereka adalah orang-orang yang suka menjalankan ibadahnya. Tentunya bukan supaya lebih mengenal Tuhan, tetapi lebih kepada supaya orang bisa melihat hidupnya, melihat cara ibadahnya dan lain sebagainya. Karena yang dicari adalah semata-mata pujian dari manusia, bukan pujian dari Tuhan, tetapi yang dicari itu adalah pujian dari manusia, kehormatan dari manusia. Nah, itulah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, bahkan orang-orang Farisi tersebut. Dan walaupun di setiap Yesus ada, dia selalu ada, tetapi memang tujuannya memang bukan untuk belajar akan firman. Seolah-olah dia rajin, kemana-mana Yesus dia selalu hadir. Tetapi di dalam hatinya ada kedengkian, di dalam hatinya ada kebencian, seolah-olah dia tidak mau tersaingi oleh siapapun, baik di dalam persekutuan, di dalam gereja dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan karena ingin dipuji manusia, semata-mata ingin dipuji, semata-mata ingin disanjung. Orang yang api, orang yang baik, suka itu dan lain sebagainya. Tetapi semua yang dilakukan itu karena mencari sesuatu yang kemudian membuat dirinya bangga. Saya sudah melakukan ini, saya sudah buat begini. Pokoknya itu yang ingin orang lain mengakui, orang lain melihat bahwa mereka lah orang-orang baik, mereka lah suka menolong sesamanya, mereka lah orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Tetapi yang dilakukan adalah berupaya mencoba Yesus, berupaya menjatuhkan Yesus, bahkan berupaya menyingkirkan Yesus. Dalam kehidupan perkembangan kekristenan dari masa ke masa, hal ini pun juga terjadi, baik itu di dalam kelompok kekristenan, di dalam gereja, di dalam kelompok manapun, di dalam sinode. Ini yang terjadi, persaingan yang tidak sehat, tidak hanya di dalam gereja, di luar gereja pun juga, kelompok manapun, instansi manapun yang terjadi. Orang-orang saling menjatuhkan. Saya kemarin baca ya di media sosial, ada seorang guru yang dikucilkan dari teman-temannya, sehingga sertifikasinya tidak pernah dicairkan karena persaingan. Walaupun satu instansi yang harusnya saling menyemangati, saling mendorong, tetapi justru saling menjatuhkan, justru saling saling menyingkirkan satu dengan yang lain, dan itu terasa. Dalam khususnya saya juga sebagai guru, walaupun itu saya lihat persaingan begitu
seperti itu. Tetapi saya nggak ngambil pusing ya, saya nggak ngambil pusing. Saya mau dilibatkan ini ke puji Tuhan, tidak dilibatkan pun juga puji Tuhan. Tapi ada juga yang merasa kenapa begini dan lain sebagainya. Di dalam kelompok manapun, di instansi manapun, di kantor manapun, persaingan itu terjadi. Orang-orang mencari pujian dari manusia, orang-orang mencari perhatian khusus dari pemimpin dan lain sebagainya. Kemudian secara tidak kita sadari kita mulai menyingkirkan orang lain, menyingkirkan orang lain. Ini yang terjadi. Sifat apa? Sifat orang-orang Farisi, sifat orang-orang Saduki, sifat ahli-ahli Taurat yang ingin melakukan hal seperti itu, melakukan sesuatu yang baik seolah-olah sudah beribadah, tetapi sesungguhnya hatinya busuk dengan segala kejahatan, hatinya busuk dengan segala tipu daya kuasa iblis, hidupnya hidup dalam pimpinan kuasa-kuasa iblis. Nah, ini perlu diwaspadai. Jangan kita berpikir saya ini dan lain sebagainya, sudah ini sudah itu. Saya adalah orang yang paling bukan paling baik, tapi paling legowo. Artinya apa, saudara? Kita dibutuhkan ya puji Tuhan, tidak diperlukan pun ya tidak masalah. Saya orang tidak mengejar sesuatu. Saya termasuk pengurus ya NPW. Tapi saya tahu saya sudah selesai bagian itu, saya nggak mau kembali lagi. Karena apa? Pikiran saya itu ada yang lain kok. Masih banyak orang yang baik, masih banyak orang yang bisa. Saya tidak memaksakan diri, saya harus jadi pengurus lagi. Saya harus sampai 2 periode, sampai berapa periode. Kenapa kita nggak memberi kesempatan kepada orang lain? Bahwa ada yang lebih baik dari saya, ada yang lebih bagus dari saya, ada yang lebih bisa daripada saya. Tetapi kadang kita dalam kehidupan merasa, saya sudah ini, saya sudah bisa dan lain sebagainya. Sehingga ketika pemilihan pengurus itu saya langsung bilang, bukan saya nggak mampu melakukan tugas, kemanapun saya akan pasti hadir. Mau pertemuan di Semarang, mau pertemuan di Magelang, mau pertemuan di Jogja, saya pasti hadir. Tetapi bukan untuk supaya jadi pengurus, supaya saya bisa diangkat naik dan lain-lain. Saya nggak ada kebutuhan itu. Karena yang saya harus jaga adalah hal yang baik, mendatangkan sukacita di hati saya. Kita kalau sesuatu yang tidak mendatangkan sukacita, lebih baik kita tidak lakukan. Sehingga waktu itu pemilihan saya katakan banyak teman-teman yang bisa menjadi pengurus. Saya nggak mau merasa saya bisa, saya mampu dan lain sebagainya. Ketika kita sudah memang selesai, udah. Tiba teman-teman saya yang jadi ketua, yang jadi bendahara, terus mau jadi bendahara, yang mungkin enak ya jadi bendahara. Apalagi segala sesuatunya yang dari Sinode pasti lewat bendahara. Apapun yang dibuat untuk NPW selalu dapat bantuan dari Sinode dan lain sebagainya. Walaupun memang kemudian Sinode sendiri merasa kenapa kok kalau NPW itu buat acara harus sewa gedung, harus tapi teman-teman itu nggak paham bahwa Sinode juga mengeluh ketika setiap ada acara harus ada anggaran, harus ada buat terobosan dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman itu nggak sadar bahwa Sinode itu mengeluh di bidang itu. Nah, kenapa tidak cari gereja yang ada,
yang memang bebas dari biaya sewa, sehingga biaya-biaya itu bisa dialokasikan hal-hal yang lain yang bermanfaat dalam pelayanan selanjutnya. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan bahwa memang roh-roh seperti yang dimiliki orang-orang Farisi, Saduki, ahli Taurat itu sampai hari ini lah ada di mana-mana. Tidak hanya di dalam persekutuan, dalam keluarga pun juga hal itu terjadi. Dalam keluarga merasa yang paling ini dan lain sebagainya, itu pasti terjadi roh-roh seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa ketika ahli Taurat ingin mencoba Yesus dan memang mencoba Yesus dengan sebuah pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Dia berkata apa? Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Nah, ini pertanyaan jebakan yang dilontarkan ahli Taurat kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih. Yesus mengutip apa? Dia mengutip perjanjian lama di dalam Ulangan pasal, kalau kita melihat garis bawahnya, Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, boleh dibaca. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Coba. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Ini yang dikutip oleh Yesus. Kitab Ulangan, kitab yang ditulis oleh Musa itu sendiri. Dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi ahli di dalam kitab kembali dipatahkan ya pertanyaannya dengan kitab yang dia tahu juga di mana ayat itu tertulis. Yesus menyampaikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Semuanya kembali kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, semua untuk memuliakan Tuhan. Semua karena kita melakukan semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, apa yang dapat kita buat baik itu kepada sesama kita, semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Karena Allah lah yang mengasihi kita tanpa batas. Dia mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Jadi ini yang Tuhan mau. Tidak hanya kita mengasihi Tuhan dengan kata-kata saja, tetapi dengan perilaku kita, tindakan kita yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Itulah hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong setiap kita. Jangan merasa sudah melakukan sesuatu, sudah berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Kita lakukan semua itu karena Tuhan. Beberapa hari yang lalu saudara, kami itu sudah pindah loh. Semuanya udah tahu ya. Kami sudah pindah dan kontrakan kami itu masih sampai bulan Oktober. Masih sama-sama. Nah waktu saya WA Bu Sartoto, ini Bu kami sudah pindah. Terus Bu Sartoto bilang, tapi kan kontrakannya masih lama itu. Tapi monggo Pak Budi mau ditempati barang-barangnya dulu nggak apa-apa kan gitu.
artinya biar selesai aja. Bagi saya sih tidak ada masalah ya, nggak apa-apa karena memang barang-barang kami juga masih di situ sebagian. Apalagi buku-buku saya baru kami angkat kemarin. Buku-buku yang banyak itu lemari kami angkat motor beberapa kali hujan. Terus setelah saya kabarin Bu Satwa, terus kemudian 2 hari kemudian ada yang datang ke sana minta mau ngontrak rumah itu, minta mau ngontrak rumah yang kami pakai itu. Terus Bu Satwa telepon saya lagi karena saya sudah apa istilahnya, artinya rumah ini kan masih dalam masa kontrak saya, artinya itu masih hak saya sampai bulan Oktober, menunggu sampai bulan Oktober, sehingga barang-barang saya pun juga memang belum saya angkat semua waktu itu. Terus akhirnya karena Bu Satwa juga bilang yang monggo Pak dikelola saja dulu kontrakannya, apa-apa sampai bulan Oktober. Terus kemudian ada yang mau kontrak, terus saya dikabarin Pak Budi ini ada yang mau kontrak, tetapi saya nggak ngasih jawaban karena saya belum ngomong sama Pak Budi. Tetapi orang ini perlu pertolongan kan gitu. Dia bilang perlu ditolong. Saya bilang begini, silakan Bu dikontrakan, tapi sistemnya over kontrak, jadi hubungannya dengan saya. Jadi hubungannya dengan saya sampai bulan Oktober. Artinya ini urusannya saya. Saya bilang dia orangnya suruh ketemu sama saya, biar saya yang jelasin gimana. Terus kemudian agak lama terus kemudian dibalas. Terus bilang gini, uangnya Pak Budi tak kembalikan saja ya. Apa ya, mau balikin uang saya, uang sisa keterangan kan tidak ada kan perjanjian gitu. Istilahnya kalau kita sekalian mau pindahan lagi. Nah saya sekolah di Kabaran pagi, jam 10 saya habis ngajar, saya langsung balik ke Rumah Kolor. Terus hari itu juga pindah walaupun hujan ya saudara, hujan kami harus pindah karena memang besoknya orangnya sudah katanya ada mama sekalian bersih namanya juga rumah baru itu baru kita kosong ini pastinya kotor sekali dan kita semua dipel selesai baru saya terus juga kita kasih Pak Budi mau menyerahkan tadi ke saya seharusnya masih dalam program. Terus di situ saya melihat bahwa begini, bahwa Tuhan itu nggak mau membuat kita itu rugi, saudara. Karena kalau saya tempati sampai bulan Oktober itu kan hitung-hitungan saya yang rugi. Karena apa ya, saya nggak tempatin walaupun memang saya tidak berpikir itu. Apalagi ya besar kotor yang anggap saya anaknya sendiri, saya juga anggap sebagai orang tua saya sendiri. Jadi saya nggak ada hitung-hitungan seperti itu. Tetapi yang hitung itu Tuhan, saudara. Itu yang hitung-hitungan itu ya Tuhan. Ya Tuhan itu tahu bahwa walaupun kita yang ludowo yang nggak hitung karena rasa kekeluargaan itu, tetapi Tuhan itu nggak seperti itu. Artinya Bu Sartoto nggak rugi, saya juga nggak rugi. Karena kemudian ada yang ngisi. Jadi itulah bahwa memang ketika hati kita itu tulus, ikhlas dalam apapun, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan senantiasa campur tangan di dalam semuanya. Jangan kemudian kita mengkalkulasi sendiri ini dan lain sebagainya. Kalau saya begini,
saya akan ini, saya akan itu. Kadang ini yang Tuhan nggak mau. Relakan saja, lepaskan saja. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalam semuanya itu. Karena Tuhan ketika hal itu kita lakukan, kita sebenarnya sudah menjadi firman yang dapat dibaca oleh orang lain. Berilah dirimu untuk bisa dibaca orang lain lewat setiap perkara apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Karena ada banyak orang yang jaga-jagani kan gitu, merasa nanti dalam ini kita akan rugi, kita akan ini, kita sudah menghitung kita akan untung dan rugi. Di dalam Tuhan, buanglah hitung-hitungan seperti itu. Percayalah kepada Tuhan. 5 roti dan 2 ikan itu sisanya berapa? Saat kita ikhlas tulus dalam segala keputusan, walaupun mungkin kita saya coba seandainya ketika misalkan tempati saja Pak Budi sampai bilang Oktober, monggo Pak Budi tempati, kemudian saya uring-uringan, kemudian saya telepon pusat ini, kita kira-kira masalah nggak terjadi? Pasti masalah. Tapi, oh iya Bu, terima kasih Bu, saya masih bisa tempat itu sampai bulan Oktober. Saya ucapkan terima kasih Bu. Walaupun segala hitung-hitungannya saya itu sebenarnya baru tepati 5 bulan, Oktober, November, Desember, Januari, ini baru 4 bulan. Ini baru masuk Oktober. Dia Tuhan habis. Dan Tuhan tidak akan membuat kita itu kecewa dan mengecewakan. Dia akan bekerja dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan kita mau disusupi oleh seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki yang berupaya mencekal Yesus, menyingkirkan orang lain dan sebagainya. Tuhan tidak mau. Lakukan saja. Dimanapun kita tunjukkan di dalam tindakan. Kayak apa itu? Bukan kedai kayu itu sebenarnya 2 iya. Mau saya pukuli itu kok, Pak Budi kok bisa semua ya? Apa namanya, gitar iso, keyboard iso, mukulin jeda iso. Padahal pendeta loh. Mereka kan tahu. Oh bisa. Ya. Minimal orang tahu bahwa kita itu memang pelopor toleransi. Kita mengasihi semua orang. Makanya ada teman saya itu yang dulu agama, betul-betul heran kok. Dia bilang begini, saya itu baru ketemu orang Kristen dan dia pendeta, yang pikiran saya itu orang Kristen itu nggak bisa ini, nggak bisa nggak bisa kumpul sama yang lain, karena memang dia dari kecil gitu. Dia di sekolahnya juga nggak ada orang Kristen, dia nggak pernah ketemu sama orang Kristen, jadi dia nggak tahu orang Kristen itu kayak gimana. Nah setelah dia kerja, justru ketemu sama pendeta. Ya enak kok bisa ya semudah itu ya. Ternyata orang Kristen itu bisa bergaul kepada siapa saja. Dia tidak hanya bergaul sama kelompoknya, ininya, tetapi bisa hadir dan bisa memberi suasana tanpa ada perbedaan satu dengan yang lain. Jadi kita kembali melihat kepada firman Tuhan bahwa apapun yang kita lakukan semua untuk Tuhan,
karena kasih kita kepada Tuhan, sehingga apa, dan saat kita mengasihi Tuhan tidak hanya dengan kata-kata saja. Kita katakan firman Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal pikiranmu. Ada upaya, ada usaha yang harus kita lakukan untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Hidup di zaman sekarang ini ada begitu mudah kita bisa meninggalkan Tuhan. Begitu mudah dengan perkembangan zaman sekarang. Sangat-sangat mudah kita bisa meninggalkan Tuhan, menyangkali Tuhan. Kemarin ya, ini kesaksian. Kemarin ketua MPW di saya itu, ini kartu, akan ada kartu-kartu anggota, kartu pendiri kependetaan di namanya di MPW ini, khususnya pendeta-pendeta, ada kartunya. Kemarin jasa lagi untuk perpanjangan kartu, jadi karena masa berlakunya selesai, akhirnya ketuanya minta untuk mengirim data lagi perpanjangan pembuatan kartu baru, karena kartu lama sudah selesai masa berlaku ini. Terus saya komen kayak gini, saya bilang gini, saran Bapak Ibu, karena kita ini hamba Tuhan seumur hidup, apa salahnya kalau kartu itu tidak usah pakai masa berlaku? Saya bilang gitu. Jadi kayak kartu pegawai saja. Kartu pegawai itu tidak ada masa berlakunya. Walaupun nantinya dia akan pensiun dan selesai masa tugasnya. Tetapi kartu pegawainya itu kan tidak ada masa berlakunya. Nah, kenapa kita hamba Tuhan yang memang melayani seumur hidup, tetapi punya kartu kok hanya berlaku 2 tahun selesai, 2 tahun perpanjang, ngapain dibuat masa berlaku? Kenapa seumur hidup saya atau nggak perlu ditulis masa berlaku? Ya akhirnya saya tulis di bawahnya lagi, ya kecuali ada yang mau murtad, ada yang mau murtad ya mungkin perlu ada masa berlakunya. Karena kalau murtad kan otomatis butuh masa berlakunya, itu kita perlukan. Ada yang komen, kalau saya bilang ini bercanda, nggak usah, kalau nggak sepaham ya jangan diperpanjang lagi. Ini hanya guyonan, karena di Alkitab pun juga kan kita harus guyon. Seperti apa di dalam Mazmur, mengatakan hati yang gembira adalah obat yang madu. Apa itu hati yang gembira? Ya guyon. Itu ya guyon. Tapi kita harus guyon. Bahkan beberapa negara itu memperlakukan olahraga senang tertawa, senang tersenyum. Bahwa memang ternyata guyon tertawa itu membuat wajah kita bisa berseri-seri, sangat berseri-seri. Saat kita mulai tersenyum. Tetapi kalau jarang tersenyum, jarang guyon, kan sekali itu tidak ada masalah ya, kayak ditimpa dengan masalah sangat berat. Jadi pentingnya kita itu selalu senyum. Kemarin juga ada pertemuan di Pagerjung dan itu dihadiri oleh Bu Sundoro. Bu Sundoro itu sudah lama ya ketemu dengan saya. Terus dia bilang begini, saya melihat yang lain kok udah tua-tua ya, tapi mau kamu itu kok kayak kayak gitu-gitu saja. Kayak dibilang Pak Tri itu kok udah kayak kelihatan sudah tua, kayak Pak Lili. Tapi walaupun udah lama ketemu, tetapi kelihatannya seperti masih muda. Kenapa ya?
Ya, saya suka beliau bagaimana itu saya bisa membuat orang tersenyum, membuat orang tertawa. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan bahwa dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan, hendaknya kita mengiring Tuhan karena kita mengasihi. Kita ada sehingga malam ini kita mengasihi, kita bisa hadir bersama-sama karena kita mengasihi Tuhan dan meninggalkan segala aktivitas kita, pekerjaan kita datang bersama-sama walaupun kabarnya Tuhan mengingatkan kalau ngomong itu, tapi kita datang karena Tuhan kita mengasihi. Saya cukupkan sekian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami baca dan bersama. Biarlah firman-Mu Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu memberi pengertian lebih lagi, mulai lebih lagi, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu secara utuh, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terlebih kami, biar kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, menempatkan Engkau di atas segala kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa firman-Mu di sore hari ini kami dengar menjadi kekuatan bagi kami, menjadi barometer bahkan setiap hidup kami biar senantiasa berkenan kepada-Mu. Hari ini kami membawa persembahan kami, kuduskan, persucikan Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi upaya yang harus dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap memberikan persembahan dan ucapan syukur. Haleluya. Berkati semuanya Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sore hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan bertolong setiap kami. Secara khusus kami bersama berdoa keluarga di rumah ini, keluarga Pak Ronald, keluarga Pak Pusio. Tuhan senantiasa menolong, memberkati tubuh yang sehat, usaha yang senantiasa Tuhan lancarkan, yang dekat-dekatmu Tuhan senantiasa limpahkan segala yang diperlukan, dibutuhkan, dimulih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang hadir Tuhan, memberi pertolongan, memberi jalan dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan di tempat ini, di rumah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat kami berkumpul dan memuji Engkau di tempat ini, dan Engkau memberi Tuhan kekuatan, semangat baru, membawa berkat pemilihan dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga setiap kami yang sudah hadir, Tuhan Yesus senantiasa menolong kami dan keluarga hamba-Mu, keluarga Pak Purnomo, bahkan Tuhan keluarga Ibu Kini, keluarga Dina, keluarga Hati, keluarga kami, bahkan keluarga
Elizabeth, Tuhan senantiasa menolong setiap keluarga kami dalam usaha, dalam pekerjaan apapun. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau Bapa senantiasa memberkati. Tuhan, Engkau senantiasa ada bagi kami di rumah kami masing-masing. Engkau memagari kami siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir saat sore menjelang malam ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus Tuhan, mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan Engkau hadir membawa pemulihan, membawa kesembuhan kepada setiap mereka yang sakit, baik itu Sarti, orang tua Pak Purwadi, demikian juga Tuhan Pak Joko, kami serahkan kesehatannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Engkau hadir membawa pemulihan, membawa kesembuhan kepada jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sakit. Dalam nama Yesus, demikian juga Tuhan yang ada di kota-kota yang lain. Tuhan Engkau Bapa memelihara mereka, menolong mereka, segala yang jahat Tuhan jauhkan, pekerjaan kuasa-kuasa iblis Engkau Bapa jauhkan dari setiap anak-anak kami, dari setiap keluarga kami dimanapun mereka berada. Sehingga Tuhan, berita yang kami dengar dari seluruh keluarga kami adalah berita yang baik, berita yang memberikan sukacita di hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk gereja-Mu Tuhan di Sumakolo. Kami berdoa jiwa-jiwa baru Tuhan katakan bahkan jiwa-jiwa lama Tuhan ke bawah kembali. Sehingga kami senantiasa satu di dalam Engkau, yaitu memuji, memuliakan, menyembah Engkau Bapa. Satukan kami Tuhan, walaupun kami sangat minoritas, sangat sedikit di Sumakolo ini. Namun kalau kami bersatu hati, kami percaya Engkau hadir bagi kami, memberi kekuatan, memberi Tuhan kemenangan dalam setiap pergumulan, dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati, menyerahkan juga bangsa kami ke dalam tangan kuasa. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan Kau tolong bangsa kami Bapa. Pemimpin-pemimpin kami yang ada, Tuhan Kau berkati setiap mereka. Di dalam nama Yesus, secara khusus juga Tuhan, pemimpin yang terendah sekalipun, RT/RW Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan senantiasa memimpin dengan baik, karena kuasa-Mu, Roh-Mu ada bagi setiap pemimpin-pemimpin kami. Berkati tetangga kami, berkati lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun, baik yang ada di kota, di desa, di pedalaman sekalipun, Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, para peninju-peninju yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam melayani Engkau. Juga banyak jiwa yang dibawa yang mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mundur dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing. Tuhan antar perjalanan kami, bahkan di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat selamat semua. Terima kasih keluarga di tempat ini, rumah ini Tuhan. Tuhan Kau memagari dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Kami hanya alaskan nama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Bersama kita katakan, amin.